Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi para pemirsa YouTube channel Imam Maula Fikri ya. Eh, kita akan atau saya akan bikin video tentang sudut pandang lagi ya. Ini di episode kedua. Seperti biasa ini merupakan channel pribadi saya yang mana nanti ini isinya adalah tulisan-tulisan saya baik di blog pribadi ataupun di buku yang saya buat ya. Dan sebelum kita masuk ke isi dari video ini, seperti biasa jangan lupa yang belum subscribe boleh di subscribe dulu. Kemudian dinyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Lalu buat yang merasa video saya ada manfaatnya gitu silahkan di share ya, ataupun ada yang harus dikritisi ya maaf, ada yang harus dikritisi silahkan diklik di kolom komentar ya, nanti mungkin bisa jadi bahan pembelajaran buat saya. Nah, saya buat video ini tidak lama setelah ada satu hal yang cukup viral ya di media sosial, terutama di Instagram, yang kemudian menjadi sorotan dan juga berita di media-media mainstream nasional ya. Eh, di mana berita ini diawali ketika ada seorang pengguna media sosial mengunggah video seorang pria yang dianggap arogan di jalanan ya di daerah Jakarta karena dia memarkirkan kendaraannya di pas di apa sorry pokoknya di jalan lah ya, sehingga membuat jalanan itu macet. Kemudian dalam video tersebut pria itu meludahi ya eh, mobil belakangnya yang merekam kejadian tersebut, yang mana dari video yang saya lihat gitu ya, dari video yang beredar itu perekamnya itu adalah seorang wanita. eh, yang hebatnya lagi ya, inilah netizen Indonesia ya, yang hebatnya lagi dari tidak lama setelah video itu muncul, saya melihat ada satu akun yang men-spill siapa sosok laki-laki yang ada di video itu gitu ya. Kemudian keluarlah eh, apa data-datanya ya, termasuk dia adalah ternyata seorang karyawan di perusahaan negara ya, di BUMN, di Pertamina. Kalau tidak salah posisinya juga sudah manajer. Bahkan oleh akun itu ya di Sepil juga dapat info kalau dia lulusan kampus, salah satu kampus terbaik lah di Indonesia. eh Mungkin saya tidak ingin mengomentari atau menjustifikasi ya bahwa si pria tersebut salah atau tidak. Tapi yang jelas setelah video itu ramai, kemudian muncul beberapa berita dan setelah itu ada video klarifikasi dari pria tersebut ya. Eh, nah, kejadian ini membuat saya tertarik untuk membahasnya gitu, karena pada bulan puasa ini alhamdulillah saya telah mengeluarkan atau merilis ya satu karya tulis saya, satu buku ebook ya. Kalian bisa cek ebook saya itu atau bisa download gratis lah ya, saya baca di link Google Drive yang ada di deskripsi video, di setiap video saya, atau atau di bio, di profile di akun YouTube saya. Nah, buku yang 10 itu eh, ya ini adalah buku yang ke-10 saya. Saya kasih judul Generasi Tanpa Etika. Ini nah eh, video yang ada yang beredar itu ya, kenapa saya ingin komentari, bukan komentar ya, saya ingin bahas karena tidak jauh kaitannya dengan buku yang saya tulis ya, yang saya tulis. Sebenarnya tentu buku itu bukan mengomentari video ini gitu ya. Tapi
buku itu saya tulis atas dasar adanya keresahan para orang tua ataupun para guru yang melihat edukasi atau para siswa atau generasi Z saat ini dianggap etikanya sangat-sangat kurang. Eh, Pada buku tersebut ya saya menuliskan bahwa eh, lembaga pendidikan menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya moral anak-anak kita saat ini ataupun dianggap hilang mereka atau mereka itu dianggap tidak bermoral atau tidak beretika atau etikanya kurang. Bagaimanapun menurut saya itu adalah ada peran lembaga pendidikan dan tentunya selain itu adalah peran keluarga. Nah, berkaitan dengan video yang viral itu yang eh, di-spill ya si pria itu oleh satu akun dan muncul pendidikannya yang cukup mentereng sih untuk sekelas saya yang melihat profil pendidikan orang tersebut, kemudian juga jabatannya di kerjaannya saat itu. Nah, dari sanalah muncul ketertarikan bagi saya share ke teman-teman tentang hal ini gitu, bahwa ternyata memang pendidikan atau jenjang pendidikan itu tidak selalu sejalan ya. Ingat, bukan bukan tidak sejalan, tapi kadang atau mungkin seringnya gitu ya tidak sejalan dengan standar etik yang atau sikap perilaku atau tata krama yang dimiliki oleh orang-orang yang menganggap dirinya berpendidikan itu tadi. Eh, Hal ini kalau menurut saya pribadi yang saya tulis dalam buku saya bisa terjadi karena memang saat ini di lembaga-lembaga pendidikan baik itu sekolah ataupun kampus sudah tidak diajarkan lagi ilmu, tapi hanya diajarkan skill, pengetahuan atau hanya sekedar transfer informasi gitu. Jadi ilmunya sendiri itu tidak ada, sehingga ketika ilmu itu tidak masuk ke satu manusia gitu, maka dia tidak akan memiliki etika gitu. Eh, Dalam buku itu saya tulis bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan ya antara pengetahuan dan ilmu. Bagi saya ilmu adalah eh, ketika informasi didapat kemudian diolah sehingga kita menjadi tahu, itu disebut dengan pengetahuan. Tapi ketika pengetahuan itu kita alami, kemudian kita bisa dengan pengetahuan itu kita bisa membedakan mana baik dan mana buruk ya, bahkan bisa membedakan secara kontekstual bahwa pengetahuan ini bijaksana kalau digunakan seperti apa ya pada kondisi tertentu, walaupun baik ataupun benar ya tidak digunakan karena itu tidak bijaksana. Nah, itu adalah etik. Jadi etika, kaitan antara etika pendidikan dan ilmu adalah ilmu itu akan melahirkan etika gitu. Dengan berilmu, dengan adanya ilmu, dengan seorang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya, maka dia akan tahu gitu mana yang baik untuk dirinya, untuk lingkungannya, dan mana yang buruk untuk dirinya, untuk lingkungannya, mana yang bijak untuk dilakukan dan mana yang tidak bijak dilakukan. Nah, ini di lembaga pendidikan ya, selama ini saya mengajar kurang lebih 7 tahun lah ya. Kalau tahun depan saya masih mengajar, maka saya 8 tahun menjadi seorang pengajar. Memang sangat disayangkan, kita harus bilang bahwa tidak banyak kita temukan eh, ilmu dalam apa namanya ruang lingkup lembaga pendidikan itu sendiri. Kebanyakan ya, kebanyakan khususnya di sekolah menengah lah ya, sekolah tingkat SMA, SMK gitu, yang di mana saya ada di dalamnya. Yang diajarkan hanyalah transfer pengetahuan atau bahkan lebih buruk lagi hanya transfer informasi gitu. Jadi para peserta didik, para murid atau mungkin para mahasiswa itu tidak diajarkan bagaimana cara menggunakan pengetahuan itu, atau apa sih esensi dari pengetahuan itu, harus bagaimana kita dengan pengetahuan itu. Nah, ini yang terjadi dan harus kita akui memang
banyak di lembaga pendidikan. Jika kita berfokus pada pendidikan itu adalah pengajaran di dalam kelas, maka peran guru itu selesai dengan adanya mesin pencari seperti Google. Karena anak-anak sekarang itu sangat bisa atau berpotensi menjadi lebih tahu daripada gurunya dengan adanya mesin pencari tersebut. Berbeda dengan era-era di mana internet belum masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan manusia gitu ya. Kita harus nyari ke perpustakaan dan mungkin bahkan perpustakaan sangat terbatas, koleksi bukunya sangat terbatas, banyak kendala ya. Kalau sekarang kan semua anak memegang handphone Android bahkan iPhone gitu ya. Kemudian memiliki akses internet dan bisa mencari apapun yang ingin mereka tahu. Nah, balik lagi ke soal tadi, eh, pria yang viral tadi ya. Dari sana saya menyimpulkan atau saya membuat apa ya, pembenaran atas hipotesa saya bahwa memang eh, tingkat pendidikan seseorang tidak berkorelasi ya dengan eh, tata cara dia berperilaku ya. Tidak sedikit ke orang yang tingkat pendidikannya tinggi atau bahkan mungkin kita bilang dia seorang yang pintar atau seorang yang berilmu atau bahkan dia mengakui dirinya berilmu sebagai alim sebagai seorang ulama gitu. Tapi dia malah terlihat arogan, terlihat angkuh, terlihat sombong, terlihat congkak gitu dalam tatanan kehidupan sosial sehingga setiap kegiatannya itu bukan mendatangkan satu maslahat, bukan mendatangkan satu kebaikan gitu, tapi mendatangkan ada muncul misalkan kemudorotan, misalkan perpecahan, permusuhan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang saya sebut sebagai eh, etika tidak muncul dalam pengajaran eh, di ruang lingkup pendidikan kita. Artinya sekali lagi tidak semua, tapi saya disclaimer dulu ya. Ini bukan secara umum. Menurut saya tingkat pendidikan itu tidak berkorelasi dengan apa namanya tadi tata krama, etika itu sendiri. Ini yang harus kemudian diperbaiki ya menjadi contoh bahwa kita sering mendengar gitu bahwa attitude itu nomor satu, attitude itu nomor satu, tapi bagaimana sih cara mengajarkan attitude, cara mengajarkan etika yang selama ini kebanyakan di lembaga-lembaga pendidikan etika attitude itu hanya diceramahkan, dibuatkan peraturan, dibuatkan sanksi gitu tanpa dicontohkan ya. Padahal inti dari pembelajaran etika, inti dari pembelajaran sikap, inti dari pembelajaran attitude itu adalah contoh dari si pembuat peraturan itu sendiri. Tapi etika itu bukan peraturan ya. Jadi seharusnya di lingkungan pendidikan etika, adab, norma itu berlaku ya secara sistematis dari lapisan pejabat paling tinggi sampai paling bawah gitu. Artinya semuanya melakukan norma tersebut sehingga menjadi satu nilai bagi anak-anaknya, menjadi kebiasaan atau pembiasaan bagi peserta didiknya. Jangan sampai kita mengatakan kalian jangan telat, tapi semua guru atau mungkin kebanyakan guru itu telat gitu, misalkan seperti itu. Jangan sampai kita mengatakan jangan buang sampah, tapi kita kita pun sebagai guru masih melakukan buang sampah atau bahkan tempat meja kerja, area kerja kita pun kotor, misalkan seperti itu. Itu adalah hal-hal yang sangat fundamental dalam pembentukan karakter etika moral ataupun attitude dari seorang manusia. Ya, itu aja mungkin yang ingin saya sampaikan pada video ini. Sekali lagi, saya tidak menjudgment eh, apa video apa sosok lelaki yang viral di video tersebut ya. Mungkin ada satu dan lain alasan lah yang kenapa dia bisa seperti itu ya, yang jelas karena saya tidak di posisi itu. Eh, tapi dari sana saya mengambil pelajaran bahwa seperti itu tadi, tingkat pendidikan
itu terkadang tidak terkorelasi dengan pembentukan mental dan karakter ataupun etika dari seorang anak. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena memang di lembaga-lembaga pendidikan itu sendiri mereka sudah mulai samar apa bedanya pengetahuan, bedanya informasi dan dengan ilmu gitu. Sehingga mereka pun tidak mengerti apa itu ilmu, apa itu etika ya. Dan pada akhirnya etika hanya diceramahkan, kemudian dibuatkan aturan-aturan yang mengancam tanpa ada pembiasaan melalui contoh yang baik dari para pendidik itu sendiri. Itu saja, mungkin ada yang kurang atau salah, kurang lebihnya saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya dari dalam hati saya. Sekali lagi, kalau video ini bermanfaat silakan klik subscribe, nyalakan lonceng, komentar, like, dan share. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.